selikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku, Engkau hadir. Kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Oh, oh, oh.
keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku, Engkau hadir. Kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Finally! Selamat datang semuanya Unlimited Fire Youth Online Experience. Di tahun ini kita bersama-sama di dalam Unlimited Fire Power Online Experience. Yes. Selamat join semuanya. Kita bergabung dalam beberapa hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Ferdika Destarino Dan saya Yusuf Rogoyono. Senang rasanya Anda bisa join bersama kita. Silahkan gabung di live chat YouTube kita dan kasih tahu dari mana Anda berasal. Wow. Come on. Wow. Dan kita mau menyapa nih teman-teman Unlimited Fire Youth semua ini. Daerah mana, kota mana, bahkan negara mana nih. Oke, perlu nggak kita sapa? Yo. Oke, yang pertama. Mana ya? Yang pertama dari Jawa Tengah, mana suaranya? Wow, 50.000. Wah. 50.000, bro. Oke. Wow. Dari Jawa Barat, Wow. 90.000, bro. 90.000 ya. Wow. Kalimantan. Wah, 5 juta, bro. Wah. Dari luar negeri mana suaranya? Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Oke. Dan percaya pada beberapa hari ini kita akan banyak diberkati dengan beberapa hal yang akan kita terima di online experience ini, dan kita akan menggenapi Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kita menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan nah sekarang ini kita dapat untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan tentang Yesus Kristus dengan online seperti ini sampai ke ujung dunia kemanapun berada. Yes, tentunya 3 hari ini akan jadi hari yang mengubahkan ya. 3 hari ini akan jadi hari yang banyak berkat buat kita. Mungkin kita banyak keterbatasan, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tak terbatas. Dia bisa bekerja even lewat online experience seperti ini. Bro, anyway kita punya line up yang seru. Yes lah. Dan kita juga punya apa aja, bro? Yang pertama, hari ini kita punya games yang seru sekalipun online. Kita punya games yang seru. Terus ada powerful praise and worship dari UF Band. Lalu firman Tuhan, sharing firman akan disampaikan oleh The Only One. Hambanya yang diurapi. Pastor Samuel Anton akan menyampaikan tentang Turn Crisis into Power. Dan tentu juga ada workshop melalui Zoom dengan Coach Joshua Iwan Wahyudi dan Pastor Raditya Olowan. Saya percaya itu akan jadi Zoom yang menginspirasi, memberkati, mengubahkan kita semua. Oke, sekarang kita waktunya game. Siapapun Anda, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Gerak-gerakkan tangan. Rendahkan kaki. Goyang-goyang. Dan kita akan menuju ke teman-teman kita yang ada di Studio 2. Silakan. Oke. Halo. Ikan hiu muter-muter. I love you, UFers. Oke.
Hari ini, besok, dan lusa kita akan ditemani dengan pester-pester kece. Kita akan bertemu terus dengan pester-pester yang luar biasa. Mungkin bisa kenalan singkat nggak? Boleh lah. Jangan khotbah ya tapi ya. Nanti udah kelihatan Mike ini susah nih kalau nggak khotbah tuh susah. Oke. Shalom, nama saya Babe Yohan. Saya dari GBI Gajah Mada, Semarang. Oke. Selanjutnya dari mana? Saya siapa ya? Saya Yogi dari tadi. Dari rumah juga, Daripada. dari Semarang. Kita tetanggaan sebenarnya, tetanggaan. Jadi Tetanggaan ya? Tetanggaan. Apanya tetanggaan? Rival kota. sekarang juga tetanggaan. Tetanggaan ya. Rival kota kita. Rival kota ya. Seperti MU dan Manchester City. Tolong jangan sebut bola dulu lah, ini kayaknya masih pandemi gitu kan. Nah, Arsenal masih kalah soalnya kemarin. Oke. Memang Nah, itu udah takdirnya kayaknya. halo. 3 hari ini kita akan bareng terus dengan pester-pester kece, kita akan pester battle. Nah, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga teman-teman tetap ikutin semua ya. Siapa yang menang gitu kan. Nah, ada Ko Babe atau Ko Yogi yang menang 3 hari ini. Nah, hari yang pertama, hari ini kita akan masuk dalam permainan yang namanya receh battle. Siapa yang paling receh? Nah, yang paling receh. Oke, siap? Siap. Siap ya? Siap. Jadi cuman 5 pertanyaan saja dari Ko Babe 5, Ko Yogi 5. 5 pertanyaan. 5 aja biar imbang gitu kan. Dari Alkitab boleh ya? Apa? Boleh dari Alkitab boleh lah. Mau dari Bobo juga boleh semua ya. Oke? Dari Yang pendeta. ketawa kalah gitu. Pendeta begitu, jadi receh betul. Aduh, oke. Sudah siap Wah, aku kalah berarti. PAW-nya? Kawai. Halo. Bentar, harus flat dulu. Oke. Siap? Flat. Siapa duluan? Dia duluan. Pink suit aja lah, pink suit. Nah. Ini sama ini menang mana? Dia. Oh, menang ini ya. Batu sama gunting. Yang kalah duluan. Uppercut ya itu ya. Ya kan? Iyalah. Oke, mulai dari Ko Yogi ya. Mulai dari Aku Ko duluan Yogi. malan. Oh, oke. Oke. Bentar aku ngepek dulu. Ngepek. Siap. Ngepek. Niat Minum dulu. Ketahuan usianya niat itu. ayat mana yang aku tak minum dulu Ya, ya? boleh. Wah, udah ada isinya. Oh, biasa ternyata lah. cuma pajangan. Kita kan minumnya air kehidupan. Oh iya. Nggak bisa haus lagi ya. Siap. Ini nggak boleh ketawa nih. Berarti gua nggak boleh ketawa ya? Gak boleh Oke, ketawa, yang ketawa kalah. Yang ketawa. Udah siap ya? Sudah. Udah siap. Itu udah kalah. Belum dikasih pertanyaan. Udah kalah duluan. Kalau aku ketawa nggak masalah ya. MC boleh boleh ketawa ya? Boleh. Boleh kan ya? MC boleh ketawa dong. Boleh ya. Kan biar mempengaruhi kita. Oke. Udah Oke. siap kalah, Be? Iya kan? Ini belum mulai kan? Belum. Yuk. Belum mulai aja. Belum mulai. 5. Udah ketawa. Udah 2-0. Oke. Nanti dia Aku ketawa. catat dulu aja lah siapa yang menang nanti. Udah siap kalah, Be? Udah siap kalah, Be? Apa ya? Pertanyaannya ini aja deh. Siapa artis Hollywood yang paling melo dan romantis? Siapa artis Hollywood yang paling melo? Dan romantis. Justin Bieber. Kok bisa? Nggak tahu. Kelintas aja pokoknya Justin Bieber. Dia udah ketawa. Dia ketawa. Kalah ya. Salah tadi jawabannya salah. 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 Apa jawabannya? Jack Sparrow. Kok bisa? Sparrow jiwaku pergi. Aduh. Oke. Oke. Ya wis. Oke, Ko Yogi menang ya 1 ya. Jelas. Curang ya. Waduh. 1-0 dong. Gantian Ko Babe. Sepertinya aku akan menang telak. Oke. Siap-siap ya? Siap dari tadi siap. Oke. Tokoh Alkitab apa? Waduh. Tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab. Enggak jadi deh. Dia kayaknya udah tahu. Ntar. Ya udah yang lain. Superhero apa yang dia suka baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian, Wahyu. Wow, superhero apa? Superhero Pastor apa? battle betul dia. Superhero apa yang dia suka baca Alkitab? Dari Kejadian, Wahyu, Kejadian, Wahyu. Kejadian Wahyu superhero apa ya? Ah, Bentar. tahu dong? Susah juga kayaknya. Malah ketawa.
Oke. Iron Man kayaknya Iron Man. walaupun kalah gak apa-apa dong. Coba jawab dong. Iron Man. Superhero tuh Iron Man. Shazam. Hah? Shazam. Shazam. Iya. Kok bisa? Gua udah Shazam Alkitab 5 kali. Iya. Lumayan. Kayaknya nggak nyambung ya. Shazam sama Katam 2 ya udahlah. Yang penting dia ketawa. Babe menang lah. Oke. Skor 1 buat Shazam Babe. itu apa ya? Koyogi. Gak ada filmnya kayaknya. Ada. Shazam itu apa sih? Shazam. Hah? Shazam. Aku taunya air Shazam itu. Ya Allah. Gue taunya Shinchan. Bos. Next. Dia dulu. Oke, Koyogi. Gantian. Flat. Sebentar. Flat. Tak cari dulu. Udah siap kalah, Be? Gak bisa. Apa ya? Imbang lu 1-1 nih. Masih 1-1. Imbang. Oke. Alat makan apa Alat makan apa? yang buat orang susah gerak? Alat makan apa yang buat orang susah gerak? Alat makan sendok bisa gerak. Garpu bisa gerak. Jago loh, Be. Sumpit bisa gerak. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ketawa. Enggak ya, gue nggak ketawa. Gue nggak ketawa. Lihat nih. Ya itu tadi. Apa itu? Sumpit. Sumpit. Iya Kok kan bisa? kalau makan tempatnya sumpit kan nggak bisa gerak. Oh, I see. Nggak Itu kan. ketawa. Nggak ketawa, tapi tetap kalah. Kan nggak Iya. bisa jawab. Udah selesai ya? Iya dah. Gue udah Ketawa malah. Kan tetap kalah. Nggak apa-apa. Oke. Ya Koyogi udah. menang. Dapat 1 poin. Oke, gantian ke Babe. Ya. Yuk. 2-1. Oke. Selanjutnya pertanyaan hewan. Oke. Hewan apa yang suka di tempat sampah? Waduh. Hewan, Hewan apa yang sukanya tuh di tempat sampah? kucing. Nggak bisa. Bisa dong. Mana caranya? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Soalnya tempat sampah. Soalnya tempat sampah depan rumahku Banyak kucingnya. diodol-odol kucing. Makanya kucing itu suka di tempat sampah. Itu kesimpulanku. Bi. Jadi yang benar jawabannya adalah hewan gajah. Gajah, kok bisa? Gajahlah kebersihan. Oh iya. Gajahlah kebersihan. Bener. Aduh, ini nggak ada yang tadi gue menang, tapi nggak bisa jawab ya sama aja kalah juga Ya, langsung aja. Harusnya ada level kalau misalnya nggak bisa jawab, terus nggak ketawa, poinnya. Tapi lebih. ketawa semua. Iya sih, benar sih. Iya, ketawa juga semua sih. Kucing, Oke, Bi. wes. Bukan Oke, kucing Babe berarti. dapat Ya? 1 ya ini ya. Enggak, kalah semua jadi kan. Kalah semua. Ya ketawa tadi. Kan aku Oh kalah. iya. Oke. Iya. Oke. Minum dulu. Ya, biar santai. Tolong kopinya 1. Lanjut. Tadi gua sekarang Oke. Koyogi, gantian. Aku sih. Ya. Hewan apa yang paling menderita kalau pas lagi pilek? Hewan apa yang Paling menderita kalau lagi pilek. hewasing? Aku juga ketawa. Ya ketawa juga. Apa, Bi? Gak tahu. Salah. Apa tuh? Gajah. Kan hidungnya panjang. Terus? Kalau pilek kan sisinya lama dia. Oh. Iya kan? Oke sih sebenarnya receh sih sebenarnya sih. Gua ketawanya gara-gara ketawa doang. Gara-gara basingnya. Hewasing. Aduh. Susah nih, gak ada yang menang nih Gajah kalau kan? begini Kasihan caranya. loh kalau pilek gajah bisa bayangin nggak? Nggak Kan tahu. hidungnya panjang. Iya loh. Kalau pilek gimana? Kalau jerapah, dia Iya. nggak bisa pegang tangan kan lehernya panjang. Oh, iya. Kan bisa disemburin. Emangnya berapa ada tangannya? Ada 4. Oke, lanjut Oke. ya. Lanjut ya. Skor buat Koyogi ya. Nih Ko Babe sekali lagi yo. Iki wis piro-piro iki? Baru 3. Oh, baru 3. Berdua lagi berarti ya. Ya, pasti kalah lu. Ini deh. Monyet. Waduh, monyet apa? Alah. Curang. Monyet apa
yang nggak boleh tidur. Monyet Monyet. apa yang nggak boleh tidur? Monyet apa yang nggak boleh tidur? Ayo. Monyet. Monyet yang nggak boleh tidur. Ya, jadi dia terus gelantungan gitu. Monyet apa? Mau nyebrang jalan. Gimana caranya nyebrang? Ya kan nggak boleh tidur. Kalau mau nyebrang jalan. Hancur, B. Ya, bener Iya. kan? Beneri lah. Ketawa juga. Sebenarnya sih masuk akal. Sebenarnya dia mau dia ketawa. Jadi Caranya simpel, siapa yang ketawa dia kalah. Gitu aja. susah men. Jawabannya apa? Susah men. Jawabannya apa? Mau nyetel lagu. Oh, mau nyebrang jalan bisa juga kan? Lanjut. 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 Pertanyaan keberapa nih berarti? Siap. Pertanyaan keempat. 4. Oh, Oke. masih keempat. Masih panjang. Ini aja, B. Ini yang paling gampang, B. Oke. Kalau nggak bisa kebangetan lah. Oke. Monyet apa? Monyet kan. Tapi kan bukan. Itu kan pertanyaannya kan gitu. Gua kan Tahu ya. Monyet jangan lihat Iya. telanjang gitu kan. Oh, kingkong apa? Tuh, udah ketawa kan? Tapi gimana? Belum kan belum. 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 Makanya udah ketawa lu. Ngaci. Ini aja. Oke. Pintu apa yang didorong 10 orang tetap nggak bisa kebuka? Ayo, B. Pintu Pintu surga. kerajaan surga. Nah, pasti jawabannya itu. Dasar Udah tak pendeta. jawabin. Salah, Bi, tapi. Salah ya. Pintu apa yang harus didorong? Yang kalau didorong 10 orang tetap nggak bisa buka. Ayo, B. Apa, B? Udah tadi dia jawab salah kok, pintu kerajaan surga katanya. Iya. Dah, kalah, masih mikir lagi. Iya, wis kalah wis. Kalah, Enggak tahu. Pintu apa? Pintu yang ada tulisannya ditarik. Oh Nah, iya iya, Kalau benar. geser? Geser, ya tetap harus digeser. Iya, Jawab aja. benar. Bener ya. Benar. Bener kan? Tapi gua enggak ketawa. cuman enggak tahu jawabannya aja. Nyerah gua, nyerah. B ya. Bener kan? Ketawa Itu dulu, B. kayaknya dari dia sendiri sih. Ketawa dulu. Enggak ada di list tadi. Iya, itu revelation Itu revelation tiba-tiba Revelation. datang dari Pewahyuan surga gitu dia. from the heaven. Semalam tadi pagi doa pagi ya kok. Oh, Kayaknya pewahyuannya kuat gitu ya. Pas. Gue yang doa pagi tadi. Babe, doa pagi. Kayak dong Tuhan. Lanjut, Bi. Berarti langsung gue ya. Oke, Sekarang gue kok ya. Babe. Oke, selanjutnya adalah bahas soal, yang paling gue suka, donat. Donat. Aduh, nggak jadi deh. Udah tahu. Donat apa yang nggak lubang? Universitas. Oke. Universitas. Jangan baca lu. Universitas apa yang suka dimainin anak kecil? Universitas yang suka dimainin sama anak kecil. Jadi anak-anak kecil tuh sering main di universitas itu. Oh, Universitas Tugu Muda. Kok bisa? Nah itu di Taman Tugu Muda banyak anak kecil. Ada. Iya, Tapi dia ketawa ya. Iya, ketawa. Tapi dia ketawa. Ketawa. Jadi harusnya kalah ya. Sama aja lah. Kayaknya kita nggak ada pada yang bisa jawab itu loh artinya tuh. Iya, siapa yang ketawa kalah. B. Oke, jadi yang benar adalah Apa, B? Unpad. Apa itu? Peta Unpad. Maksa banget sih ini. Ini maksa banget sih. Maksa banget. Ketawa, B. Maksa banget sih. Unpad. Peta Unpad. Peta Unpad. Oke. Siapa sih yang kuliah di Unpad? Ntar jangan marah lo ya, maaf ya. Lanjut. Lanjut. Terakhir ya. Terakhir nih, Koyoki. Terakhir. Semoga gue bisa jawab. Wah, Superhero apa yang disukai anak kecil? B. gampang lah superhero. Iron Man. Gua aja soalnya suka. Kan anak kecil. Salah. Oh, salah. Salah. Apa tuh? Hulk. Kok bisa? Si Hulk. Iya kan? Baca. Iya deh. Tapi gua gak ketawa. Flat gua. Flat. Flat. Tapi kalah. Kalah tapi. Tapi gak bisa coba. Berarti emang ini kualitas ini aja, Iya. kualitas isi otak aja. Waduh. Ini tergantung seberapa kuat pengurapannya ini. Tapi tadi dia bisa jawab loh. Apanya? Yang apa? Yang monyet tadi. Tapi tetap ketawa. Ketawa. Terakhir dari gue. Terakhir. Terakhir dari gue. Terakhir. Terakhir. Monyet apa? Ah, ini dia nih.
kepeannya banyak banget nih. Iya, makanya nih Ketahuan- gue scrollnya tuh sampai 5 kali nih. Ketahuan Tuh. usianya berapa ini ya? Scrollnya Kelihatan 5 kali usia tuh. nih. Siput. Oke. Ayam apa yang paling besar, Wi? Gue yang tanya. Gue nanya. Ayam goreng 1 ekor. Siput. Lapar nih kalau ngomongin ayam goreng. Siput. Siput apa yang jalannya pakai tongkat? Si Puta dari Kuhantu. Betul. Gue yang Si kalah Puta nih. dari Kuantu. Ayo. Iya, gue yang kalah nih. Iya bener. Bener sih. Bener. 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 Bener nih. Udah selesai belum? Tapi dia udah Mau jawab ketawa bener. dia, mau Tapi dia ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah. Babe kalah, Gua Babe. kalah nih. Ini curang nih, ini gampang-gampang lu kasih pertanyaan ke gue. Aduh. Ya udah, ya pasti tahu ya. Ayam. Babe kalah. Lo beda tipis, beda tipis. Ayam beda apa tipis. yang paling besar? Aduh. Ayam gue. Ayo. Ayam babe. Ayam semesta. Oh iya, Semesta. iya. Ya udah, ya udah. Oke. Oke. Lanjut besok ya. Ya, besok. Oke. Hari ini yang menang Koyogi. Karena Babe tadi kalah gara-gara si Puta dari Gua Hantu gitu. Gara-gara siput doang. Padahal siput loh. Bener kan? Oke. Sudah terprediksi dari Iya, awal. Tapi beda dikit. Tadi pagi Beda tipis. tadi pagi doanya apa memang? Ya itu tadi gue doanya soal siput tadi. Oke, kita selesai game receh ini dan teman-teman UFers bisa lanjut ke sesi yang selanjutnya. Selamat beribadah, selamat diberkati. Ikan hiu muter-muter. I love you, UFers. Asik. God bless. God bless you. Bye-bye. Hai, welcome Unlimited Fire Family. Kami rindu untuk mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan karena saya percaya dimanapun kita berada tidak ada batasan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Are you ready guys? Come on, take a seat and worship Him. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami percaya cintamu sudah mengubahkan setiap dunia kami. Dan dari apapun kami bisa memberikan yang terbaik bagimu. Come on, sing it. Kau celingkan mataku, kau ubah duniaku, denganmu ku tak ragu, Sing it. ku kuat di dalammu, lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu, bangkitkan seluruh hidupku. Are you ready guys? In
agungkan. Bebas di dalamku, terserah memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, terserah memujimu Yesus, Kebanggaanku. Oh, oh, oh. So kami percaya Tuhan, cintamu sudah memulihkan setiap hidup kami. Dan hidup ini hanya bagi namamu Yesus. Come on guys, sing with us. cintamu pulihkanku, membuka mataku melihat rencanamu di hidupku. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira, yang terbaik kau nyatakan. Are you ready guys? Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah dahsyat di hidupku, ku siap. 1, 2, 3, go! Cause I am yours, Jesus, and you are mine. Sing it! Lord, I am yours. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira, yang terbaik kau nyatakan. Come on, declare it! Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah dahsyat di hidupku, ku siap. Lord, I am yours. 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 I am yours, Jesus. Lord, I am yours. I am yours. Are you ready? Hey! Come on guys, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang berdahsyat. Haleluya. Karena tak ada yang dapat menahan setiap kami Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Yes God, come on. Ada yang dapat menahanku, Terlepaslah semua belenggu. Sing it. ada kuasa saat kami memuji-Mu. Dahsyatlah kuasa-Mu, Hey. deraan tak dapat menahanku. Menyanyikan pujian bagi-Mu. Terbukalah semua
pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi namamu Yesus. Thank you Lord. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu all things are possible Jesus. Di dalam Kau segala apapun yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur, di dalam hadirat-Mu itu semua Kau bukakan. Kau memberikan kekuatan dalam setiap kelemahan kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Your presence is heaven to us. Hadirat-Mu, Jesus. Hadirat-Mu, oh tempat terindah bagiku, dan itu surga bagiku. Tenggelam
Release your power, Jesus. Release your power. Release your power, Holy Spirit. Release your power. Oh, hey, come on, sing it. This place, Holy Spirit, this place. The fire of God fill this place. Release your power. Release your power. Fill this place. Holy Spirit, fill this place. The fire of God fill this place. Release your power. Release your power. Kuasamu Bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. kuasamu Bekerja, menguatkan dan membangkitkan. kuasamu Bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. kuasamu Bekerja, menguatkan dan membangkitkan. mengalirlah Sekarang kuasa yang tak terbatas. Halo UFers semuanya, welcome di Unlimited Fire Power Conference. Dan ini luar biasa karena hari ini berbentuk online experience. Itu artinya kita bukan hanya ada di 4 dinding tembok, tetapi ini artinya kita menembus 4 dinding tembok. Ini luar biasa karena kita menjangkau lebih luas lagi untuk daerah di Indonesia, bahkan lebih lagi kita akan menjangkau ke bangsa-bangsa. It's amazing. Itu artinya seperti dalam Matius 24 ayat ke-14 berkata seperti ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Wow, saya sangat excited hari ini. Dan saya menyambut semuanya yang melihat di online experience ini. Saya berdoa supaya hari ini kita semua diperlengkapi. Hari ini setiap kita akan mengalami sesuatu yang baru. Amin. Nah, UFers semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan, saya mengawalinya dengan turn crisis into power. Turn crisis into power atau mengubah krisis menjadi sebuah kekuatan. Karena memang hari-hari ini menjadi hari-hari yang tidak mudah buat kita semua, betul tidak? Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami, berat situasinya, tidak mudah. Kenapa ya? Ini wajar. Wajar kenapa? Karena memang setiap kita mungkin baru pertama kali mengalami pandemi ini. Pandemi seglobal ini, dan kalau tidak salah pandemi seglobal ini terjadi 100 tahun yang lalu dan kita semua belum pernah mengalaminya. Jadi wajar kalau kita menganggap situasi hari-hari ini adalah situasi yang tidak mudah, yang belum pernah dialami. Tapi saya mau katakan, saya percaya ketika kita melihatnya dengan cara pandang yang benar, justru krisis ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa kalau kita meresponinya dengan benar. Karena seringkali saya banyak mendengar keluhan, saya banyak mendengar ketakutan-ketakutan, dan saya juga saya pernah mengalaminya secara pribadi. Bagaimana ada orang-orang yang berkata seperti ini, Pastor, bagaimana kalau setelah new normal ini anak-anak muda jadi nggak mau datang ke ibadah secara fisik yang ketemu ini. Karena mereka terbiasa dengan online, jadi males ke gereja, nonton di online aja udah oke kok, ngapain harus datang ke gereja. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang berkata, bagaimana ya ke depannya ya, pertemuan-pertemuan, acara-acara, event, tempat-tempat ibadah, ke depannya semuanya serba dibatasi. Mungkin itu sesuatu yang jadi ketakutan-ketakutan kita, tapi saya mau katakan sekali lagi UFers semuanya, tahukah kita sebenarnya semuanya itu tergantung juga
dengan kacamata, tanda petik kacamata apa yang kita pakai dalam hidup kita saat menghadapi semua yang ada di depan nanti. Karena saya mau katakan juga, ketika kita punya cara pandang yang benar, kita memakai kacamata yang benar, justru hal yang kita anggap sebagai krisis, hal yang kita anggap sebagai kelemahan, justru Tuhan pakai itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita ke depannya. Nah, saya ada satu cerita yang menarik, ini kisah nyata. Satu kali saya pergi ke Bali, saya mengajak teman saya yang katanya sih nggak pernah ke Bali gitu ya. Jadi dia sangat excited sekali. Dia di sepanjang perjalanan menuju ke Bali itu dia begitu, wah aku mau ke pantai, aku mau lihat sunset, mau lihat sunrise, aku mau berjemur, aku mau lari-lari di pantai, mau renang-renang di pantai. Wah dia senang, dia excited sekali. Dan pada akhirnya juga dia punya bawa perlengkapan gitu ya, dia sangat semangat. Yang saya tahu dia bawa pakaian baju-baju pantai dan dia juga bawa kacamata hitam. Wah nggak afdol kalau ke Bali, ke pantai nggak pakai kacamata hitam gitu kan. Dan benar, akhirnya we married. Kita sampai di Bali, dia begitu excited, dia begitu senang. Dan akhirnya kita set tanggal, oke, jam segini kita ke pantai ya, pagi-pagi tuh. Oke, akhirnya dia ke pantai, kita berangkat sama-sama ke pantai. Dan tidak lupa dia pakai kacamata hitamnya, saya ganti dulu ya kacamata saya. Oke. Ya kayak gini ya, keren ya. Oke, dengan kacamata hitamnya. Nah satu kali ketika kita sampai di pantai, kita mulai selfie, mulai foto-foto. Nah dia dengan kacamata hitamnya, dia itu dari yang awalnya semangat, tiba-tiba jadi gak semangat. Dia diam. Kita yang liatin dia, loh kamu ini yang paling excited, kamu yang paling semangat, kenapa kok kamu jadi sedih gini? Kita tanya. Tapi tiba-tiba dia bilang, kayaknya ini bukan waktu yang tepat kita ke pantai. Loh kenapa? Terus saya tanya lagi, emang kenapa? Anton jam berapa ini? Jam 9 pagi. Loh 9 pagi aja udah gelapnya kayak gini. 9 pagi udah gelap banget, gimana nanti kalau hujan? Kita ketawa semua. Bro, kacamatanya copot dulu. Setelah lihat ternyata bukan mendung, bukan mau hujan, tapi dia pakai kacamata yang salah. Karena dia lihatnya semuanya gelap, mendung. Padahal cuacanya keren banget, cuacanya indah banget. Itu yang dialami oleh teman saya. Tapi dari kisah itu, saya sadar bahwa ini menyadarkan kita bahwa di dalam ketika kita menghadapi pandemi ini, ketika kita menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, what do you see? Apa yang kamu lihat? Kacamata apa yang kamu pakai? Karena ini penting sekali. You efforts. Salahnya kita melihat sesuatu akan berpengaruh pada hidup dan keputusan-keputusan kita ke depannya. Sekali lagi, salahnya kita melihat sesuatu akan berpengaruh pada hidup dan keputusan-keputusan kita ke depannya. Pertanyaannya hari ini sekali lagi, kacamata apa yang kita pakai? Cara pandang apa yang kita pakai? Saya percaya kalau kita memakai kacamata atau cara pandang yang benar bersama dengan Tuhan dalam menghadapi situasi ini, maka saya percaya yang pertama, hal yang orang bilang krisis justru itu akan menjadi kekuatan. Amin. Hal-hal yang dipandang orang itu sulit dan berat, justru itu menjadi suatu kesempatan yang luar biasa. Dan hal-hal yang dianggap orang itu membatasi, limited, semuanya serba terbatas, justru itu akan diubahkan Tuhan menjadi akses yang tidak terbatas. Amin. Saya sangat excited hari ini. Oleh sebab itu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang namanya Pastor Carey Nieuwhof. Seorang pastor, podcaster yang saya belajar banyak dari bukunya. Dia mengatakan sesuatu yang sangat provokatif di dalam hati saya. Beliau berkata seperti ini, krisis adalah pemacu. Wow, krisis adalah pemacu. Dan yang mengejutkan, salah satu hal yang dapat dipercepat oleh krisis adalah kemajuan. Kenapa? Karena itu mengusik setiap orang untuk keluar dari daerah kenyamanan. Betul tidak? Coba renungkan, krisis adalah pemacu. Dan yang mengejutkan, salah satu hal yang dapat dipercepat oleh krisis adalah kemajuan. Kenapa? Karena itu mengusik kita
untuk cepat-cepat keluar dari daerah kenyamanan dan belajar sesuatu yang baru yang itu akan mengupgrade kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini sekali lagi kepada you ever semuanya, what do you see? Kacamata apa yang kau pakai? Apa yang kau lihat? Apa yang menjadi fokusmu? Dirimu, situasi yang ada, mengasihani diri sendiri, atau ini menjadi challenge atau tantangan untuk kita mengubah krisis menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, you ever semuanya, saya teringat satu kisah di dalam Alkitab tentang 12 pengintai yang di dalamnya ada Yosua dan Kaleb. Di mana Musa mengutus 12 pengintai yang ada di dalamnya Yosua dan Kaleb itu untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tanah yang penuh limpah dengan susu dan madu yang dijanjikan Tuhan. Nah, mereka diutus, mereka suruh melihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka suruh mengintai. Tapi ternyata 12 orang itu, yang 10 dan yang 2 punya kacamata yang berbeda, tanda kutip, punya cara pandang yang berbeda. Mari kita akan lihat sama-sama dalam Bilangan 13 ayat 31. Bilangan 13 ayat ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Itu artinya setelah 10 pengintai itu melihat gitu kan, mereka mengambil kesimpulan bahwa aduh, yang kami lihat itu ini yang mungkin negeri itu limpah dengan susu dan madu, tapi negerinya di situ penuh orang-orang yang mengerikan, orang yang memakan penduduknya. Ini ngeri tinggi-tinggi perawakannya. Jadi intinya adalah ke-10 pengintai itu fokusnya ternyata setelah dia melihat apa yang di depannya, dia kembali kepada apa yang ada dalam kondisinya hari itu. Dia berkata fokusnya adalah pada keadaannya, fokusnya ada pada keterbatasannya. Oh, aku lihat seperti ini, keadaanku seperti apa ya? Oh, keadaanku seperti ini. Wah, ya nggak mungkin lah. Dia lihat fokusnya kepada apa di depan dan kepada keterbatasannya. Itu yang terjadi. Tapi apa yang Yosua dan Kaleb lihat? Dia pakai dengan kacamata yang berbeda. Kita lihat Bilangan 14 ayat yang ke-6. Ini luar biasa. Kalau 10 pengintai berfokus dengan kondisinya, berfokus dengan apa yang terjadi, wah nggak bisa nih keterbatasannya. Tapi apa yang Yosua dan Kaleb lihat? Luar biasa. Demikianlah firman Tuhan. Bilangan 14 ayat ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Yang beda banget ya kacamatanya Yosua dan Kaleb dengan kacamatanya 10 pengintai yang lain. Yang satu mengatakan ini negeri ini mengerikan, tapi Yosua dan Kaleb berkata negeri ini luar biasa baiknya. Wow. Ayat ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini yang luar biasa nih. Ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Lihat apa fokusnya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb melihat kenyataan yang di depan. Tapi mereka nggak lihat keterbatasan yang ada dalam dirinya. Tapi Yosua dan Kaleb melihat siapa Tuhan yang ada di sampingnya. Itulah yang akan mengubah. Itulah yang akan mengubahkan semua cara pandang kita yang terbatas. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sekali lagi mau saya katakan, kacamata apa yang kita pakai. 10 pengintai melihat betapa besar tantangan dan pergumulannya. Tapi Yosua dan Kaleb melihat betapa besar Tuhan yang menyertainya. Itulah yang membuat perbedaan. Jadi apa fokus kita saat menghadapi pandemi ini, masa-masa yang tidak mudah ini, untuk next gen ministry kita, untuk pelayanan kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita. Apa yang kita lihat? What do you see? Saya berdoa yang kita lihat bukan sekedar keterbatasan kita, tapi yang kita lihat siapa Tuhan
yang menyertai kita. Karena itu akan mengubah krisis menjadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Dan saya mau katakan seperti ini kepada UFers semuanya, dimanapun rekan-rekan berada. Sampai kapan kita terjebak terus untuk mengasihani diri sendiri? Di saat jawaban dari perubahan hidupmu, perubahan komunitas kita, perubahan pelayanan Next Gen Ministry kita adalah mempersiapkan diri, preparing. Sampai kapan kita terus, situasinya nggak mudah, semuanya dibatasi, aduh berat, seperti ini. Padahal jawaban perubahan dari komunitas kita, perubahan hidup kita adalah preparing, mempersiapkan diri. Saya ingat ada satu kisah yang menarik, ini memes ya. Ada gambar yang lucu, itu tentang ulat lagi ngopi, ini juga kartun ya gambarnya, jadi ulat lagi ngopi dengan kupu-kupu. Coba bisa bayangin gak? Ulat lagi ngopi sama kupu-kupu. Padahal kita tahu kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, tentu kita tahu ulat, kepompong, jadinya kupu-kupu itu metamorfosis ya. Itu yang kalau kita belajar. Jadi pastilah kalau ulat, kepompong, ya jadi kupu-kupu gitu kan. Nah tapi lucu, satu kali ketika si ulat ini lagi ngopi sama kupu-kupu, si ulat ini sambil terkagum-kagum lihat kupu-kupu sambil berkata gini, gila ya, keren ya kamu ya, kamu berubah banyak ya, wih hebat ya sayapmu, waduh kapan aku bisa kayak kamu. Loh itu kan, itu sesuatu yang lucu bagi saya, kenapa? Come on, karena seharusnya memang ulat, kepompong jadi kupu-kupu. Gak perlu dia compare dirinya dengan kupu-kupu, kalau dia mau menjalani prosesnya dia pasti akan jadi kupu-kupu. Itu masalahnya, jadi hari ini saya mau katakan come on. Stop mengasihani diri sendiri. Jangan terus tinggal dalam keadaan seperti ulat itu terus enak ya jadi kupu-kupu ya, luar biasa ya. Seharusnya kamu akan jadi kupu-kupu. Itu yang terjadi. Jadi hari-hari ini jangan hanya sibuk berandai-andai membandingkan diri dengan wah itu enak ya, multimedianya hebat ya, wah itu bisa ya, wah bisa online, bisa live streaming ya, wah kita mah apa. Hei, setiap kita punya kesempatan yang sama. Asal kita tidak mau mengasihani diri sendiri dan kita mau mengupgrade diri kita, belajar sesuatu yang baru. Kenapa? Karena sebenarnya setiap kita mempunyai kesempatan yang sama. Amin. Setiap kita mempunyai kesempatan yang sama. Tinggal masalahnya, maukah kita mengikuti prosesnya dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Are you ready? Apakah engkau mau ikuti dalam prosesnya? Mau membuka dirimu? Karena saya percaya ketika kita mau membuka diri kita, saya percaya krisis itu akan jadi kekuatan. Amin. Nah, saya mau katakan seperti ini kepada Anda semua. Kepada UFers semuanya. Kunci yang pertama, mengubah krisis menjadi power adalah mau beradaptasi. Mau mengupgrade diri. Mau beradaptasi dan mau mengupgrade diri. Ini penting untuk setiap kita semuanya. Sekali lagi, what do you see? Kacamata apa yang kita pakai? Oh, youth kami kecil, SDM kami terbatas, gak ada yang bisa editing video, alat-alat kami terbatas, gak mudah, semua dibatasi. Percayalah, pertanyaannya sekali lagi bukan apa yang tidak ada padamu. Semua dimulai dari apa yang ada padamu. Mulailah beradaptasi, mulailah mengupgrade diri. Karena saya percaya seperti ini. Di dalam firman Tuhan kalau kita baca dalam perjanjian lama, semua kembali dengan apa yang ada padamu. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musanya memegang, dia punya tongkat, dia berkata, tongkat. Gak ada yang spektakuler dengan tongkat gitu. Tongkat, apa yang ada padamu? Tongkat. Tapi kalau kita baca lebih lagi, di tongkat yang sama dengan tongkat yang sama, disertai kuasa Tuhan, Laut Merah terbelah. Teman-teman bisa bayangin, UFer bisa bayangin, apa yang ada padamu bisa melakukan perkara yang besar. Lalu di perjanjian baru, ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya berkata, Tuhan yang kami punya di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Terbatas.
Mana cukup ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Yang perempuan juga belum kehitung. Mana cukup. Tapi di tangan Yesus. Ketika Yesus mengucap syukur. What happened? Apa yang terjadi? Akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan sisa 12 bakul. Dari hal yang sederhana. Apa yang ada padamu. Dipakai jadi mukjizat yang luar biasa. Untuk perkara yang besar. Jadi semuanya. Satu hal yang kita belajar hari ini adalah. Yuk kita buka hati. Saya tahu mengupgrade diri itu tidak mudah. Belajar mencoba sesuatu yang baru itu nggak nyaman sekali. Saya ngalami secara pribadi di masa ini saya harus belajar editing, saya harus belajar ini, syuting sendiri, harus belajar ini, nggak mudah, nggak nyaman. Kayak ibaratnya kembali ke awal lagi, kembali ke SD lagi nih, mau belajar lagi nih, nggak nyaman. Tapi saya mau katakan susah bukan berarti nggak bisa. Asal kita mau terbuka untuk mengupgrade diri, mencoba belajar hal yang baru. Hal yang mungkin tidak biasa. Tapi saya percaya asal ada willingness, ada kerendahan hati untuk berkata, Tuhan aku mau beradaptasi. Aku mau mengupgrade diri. Saya percaya hal yang tidak nyaman itu akan diubah menjadi kemampuan yang baru dalam setiap kita. Amin. Jadi hari ini saya mau ingatkan kepada Anda semua di tempat ini. Seringkali kita rindu perbesaran terjadi dalam hidup kita. Kita rindu sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tapi tahukah kita yang namanya perbesaran itu selalu dimulai dari renovasi. Renovate, diperbesar, dibangun ulang. Karena seperti ini, semuanya. Saat kita rindu kapasitas hidup kita diperbesar dan diperluas oleh Tuhan. Kita juga harus sadar bahwa ada proses pembongkaran. Ada proses pembongkaran dan renovasi di dalamnya. Jadi setiap kita bilang, Tuhan aku mau mengupgrade diriku, mau mengembangkan diriku. Selalu ada yang namanya proses pembongkaran di situ. Dan pembongkaran itu nggak nyaman. Renovasi itu nggak nyaman. Pernah nggak kita datang ke pusat perbelanjaan, kita datang ke mall gitu ya. Yang kita lihat kan biasanya ada, kita lihat tempat-tempat, wih keren ya, nih ada pakaian baru nih, wah ini ada kafe baru nih. Tapi ternyata yang dilihat adalah orang-orang yang seperti ini. Ini topinya anak saya jadi agak kecil gitu ya. Jadi dengan ini orang-orang angkat-angkat, dorong-dorong. Apaan sih? Tiba-tiba ada tulisannya, sorry Pak, under construction. You ever pernah mengalaminya? Lihat, ini kenapa sih? Lagi mau ngafe enak-enak gitu ya, lagi mau minum, tiba-tiba ada suara. Ini apa sih? Lagi mau nyantai kok berisik amat. Maaf Pak, under construction. Pernah nggak kalau kita lihat kondisi yang seperti itu? Jadi suasananya jadi tidak nyaman semuanya. Barang-barang tercecar di mana-mana. Ini katanya mau ke mall mau refreshing kok malah lihat kotor-kotor semuanya ini. Tapi jangan komplain dulu. Jangan komplain dulu. Kenapa? Karena beberapa bulan kemudian kita akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena ketika kita lihat dulu mallnya nggak gitu gede-gede amat. Tapi ketika itu direnovasi, ketika itu diperbesar, ketika itu di-upgrade, apa yang terjadi? Kita lihat, 6 bulan kemudian, mallnya jadi hebat ya. Fasilitasnya jadi bertambah. Banyak tempat-tempat baru, banyak spot-spot baru, furniturnya semuanya, desainnya semuanya jadi lebih modern, lebih indah, lebih luar biasa. Anda menangkapnya? Itu artinya, percayalah proses pembongkaran itu sakit. Proses pembongkaran itu nggak mudah. Tapi kalau kita mau untuk diproses, kita mau untuk belajar sesuatu yang baru, mau dipugar, mau untuk di-upgrade, saya percaya yang terjadi adalah hasilnya tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih luar biasa yang akan kita lihat. Mau diperbesar, artinya siap dibongkar. Mau diperluas, artinya siap dipugar. Tangkap ini. Karena banyak orang yang ingin diperbesar dan diperluas hidupnya. Tapi tidak siap dalam menghadapi ketidaknyamanan dalam prosesnya. Situasi ke depan new normal ini jadi situasi yang tidak mudah. Mungkin rekan-rekan berkata nggak nyaman. Harus dengan tata cara yang baru. Dengan semua yang baru nggak nyaman. Tapi saya mau katakan, percayalah
Kuncinya adalah kita mau belajar hal yang baru. Tangkap ini, krisis akan menjadi krisis jika kita tidak mau belajar hal yang baru. Krisis akan tetap menjadi krisis dan gak jadi kekuatan. Kalau kita bersikukuh, ya aku orangnya gini, gak bisa berubah. Gak mau, memang kita dari dulu seperti ini. Saya percaya kalau kita seperti itu, kita tidak mau belajar hal yang baru. Krisis akan tetap menjadi krisis. Yang menangkap katakan yes. Ada semua diberkati, amin. Ya ever semuanya. Nah sekarang yang kedua. Ini luar biasa juga. Krisis bisa menjadi kekuatan ketika kita mau belajar dengan rendah hati. Rendah hati. Belajar dan mencoba sesuatu yang kita tidak terbiasa. Kalau kita mau willingness, kita mau dengan rendah hati. Ya aku tahu aku sudah berpengalaman dengan hal yang ini. Tapi aku tahu aku harus kembali restart untuk belajar sesuatu yang baru. Aku mau dengan rendah hati belajar mencoba sesuatu yang baru. Oh ini luar biasa. Pada akhirnya hidup kita akan mengalami growing. Dulunya kita nggak bisa. Ketika kita mau rendah hati untuk belajar. Sesuatu yang baru akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Karena kunci menghadapi musim yang baru adalah kerendahan hati. Untuk mau belajar sesuatu yang dulu kita tidak terbiasa. Kunci untuk mengalami berkemenangan dalam musim yang baru adalah be humble, kerendahan hati. Ketika kita rendah hati, di situ ada pertumbuhan, ada growing. Sebaliknya kalau kita angkuh, sebaliknya kalau kita enggan untuk belajar sesuatu yang baru, enggan untuk mengupgrade diri atau membangun diri, saya percaya hidup kita akan stuck. Kita akan ya udah, kita makin terpuruk. Stuck itu artinya nggak maju, tapi juga nggak mundur. Tapi kalau nggak maju terus, lama-lama juga akan mundur. Itu yang terjadi, hidup kita akan stuck. Makin lama kita akan mengalami kemunduran, kita akan frustasi, melahirkan banyak konflik. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan, choose to be humble. Pilihlah untuk menjadi rendah hati dan belajarlah sesuatu yang baru. Amsal 11 ayat 12 berkata seperti ini. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. You Evers, saya tahu untuk beradaptasi, untuk mengupgrade diri dengan rendah hati di masa pandemi ini tidaklah mudah. Mungkin kita menyebutnya pasca new normal ya. New normal masuk ke hal yang baru. Tapi apa yang terjadi kalau kita be willing dengan rendah hati. Kita mau Tuhan, aku mau belajar, aku mau mengupgrade diri. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Ada seorang pastor dari Jakarta. Dia berkata, awalnya saya ragu apakah bisa efektif melayani jemaat dengan online. Awalnya saya ragu dengan itu. Tapi ini luar biasa. Tapi ternyata lewat meeting online yang kami buat. Yang belum pernah kami coba sebelumnya dan kami mulai mencobanya. Justru membuat jemaat kami lebih terkoordinasi. Dan hampir tidak pernah ada yang tidak hadir dan terlewatkan. Padahal dulu selalu bolong-bolong. Tapi ternyata ketika dia mau membuka diri dengan meeting online, ternyata hampir semuanya bisa ikut. Lebih dari pertemuan biasanya. Bahkan dia berkata, konseling pengembalaan kami, mentoring kami jauh lebih aktif, jauh lebih efektif dibandingkan masa sebelum kami dirumahkan. Wow, orang bilang itu krisis, bagi dia itu blessing. Karena dia bisa mentoring lebih efektif lagi. Itu yang terjadi ketika dia mau membuka diri untuk belajar hal yang baru. Lalu ada seorang leader dari Bandung, ini menarik juga. Dia mencoba kelas online di gerejanya dan dia berkata, seumur hidup belum pernah saya lihat orang sebanyak ini dengan rendah hati ikut dalam kelas pengajaran di gereja. Seumur itu baru sekali ini saya lihat ratusan orang ikut. Karena mungkin dulu kendala waktu, oh aku masih ada di luar kota. Tapi ternyata setelah new season ini, new normal ini, mereka bisa bertemu walaupun di tempat yang jauh. Sehingga mereka bisa berkumpul bersama-sama. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari kota saya di Ungaran. Dia berkata, ternyata video singkat firman Tuhan yang saya buat 1 menit, saya kirim setiap hari. Sepanjang masa pandemi ini. Ternyata
bukan hanya jadi berkat bagi orang percaya, tapi banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan, mereka diberkati. Dan ini bukan sekedar asumsi karena dia mendapatkan feedback dari orang-orang itu. Dan berkata, Pak, saya sangat dikuatkan, apalagi ini masa-masa yang tidak mudah. Dan bahkan ketika hamba Tuhan ini lupa untuk share sehari, ditanyain sama orang-orang itu, Pak, mana Pak kekuatannya untuk hari ini Pak? Dia berkata seperti itu. Luar biasa. Jadi saya mau katakan, situasi yang dianggap sebagai situasi yang tidak mudah, jadi kesempatan untuk Injil diberitakan. Amin. Luar biasa. Lalu ada juga seorang aktivis di satu gereja. Dia berkata bahwa, Pastor, di masa-masa pandemi ini, saya melihat kegerakan gereja mula-mula di zaman Kisah Para Rasul itu terjadi hari-hari ini. Saya lihat, Pastor, dia berkata, kenapa? Saya rasakan sendiri. Yang kuat menolong yang lemah. Ada yang memberikan sembako, ada yang mengirimkan makanan setiap hari. Yang dulu di masa-masa biasa jarang dilakukan kalau nggak ada event atau apa. Tapi rasa kepedulian yang muncul dari hati yang seperti dalam Kisah Para Rasul 2 itu terjadi. Wow, luar biasa. Jadi hari-hari ini saya sangat terkaget-kaget dengan situasi yang orang bilang terbatas. Di situasi orang yang berkata ini sangat-sangat dibatasi, gak mungkin untuk bergerak. Tapi saya mau katakan hal-hal yang terbatas ini justru dipakai Tuhan untuk menembus batas. Dan dibukakan Tuhan untuk setiap kita kaget. Oh, orang bilang terbatas, bagi Tuhan, Tuhan akan lakukan hal yang tidak terbatas. Amin. Jadi saya mau katakan, apapun yang terjadi hari ini, perjuangkan untuk mengupgrade diri. Perjuangkan untuk melakukan hal yang baru. Kenapa? Karena lelahnya memperjuangkan sebuah perubahan lebih baik daripada lelahnya terus tinggal dalam keadaan yang sama. Amin. Lelahnya sebuah perubahan lebih baik daripada lelahnya terus tinggal dalam keadaan yang sama. Susahnya belajar sesuatu yang baru lebih baik daripada kita terus susah karena hidup kita penuh dengan ketidakbisaan. Come on, lakukan, pilihlah, ambillah kesempatan di masa krisis ini untuk mengupgrade diri, membangun diri, memperjuangkan perubahan. Saya mau katakan you ever semuanya, it's all worth it. Itu semuanya sangat worth it. Sangat layak untuk diperjuangkan. Tapi mungkin hari-hari ini kita berkata, Pastor, saya sudah berusaha mengupgrade diri. Saya sudah berusaha belajar dan terbuka dengan sesuatu yang baru. Walaupun saya tahu saya terbatas. Saya coba mengembangkannya tapi hasilnya tidak maksimal. Saya coba belajar sesuatu yang baru, hasilnya nggak maksimal. Benar-benar ini situasi yang tidak mudah, Pastor. Kadang koneksi putus-putus. Dan banyak hal yang saya memang harus belajar dari awal dan ini tidak mudah, it takes time. Saya mau katakan seperti ini. Walaupun kita berkali-kali gagal, at least kita belajar untuk mencoba. Dan lebih dari itu, all we need is Jesus. Kapal kita boleh beda. Masalah yang kita hadapi tidaklah sama. Solusi dan jawaban hidup kita, ini yang luar biasa, tetap sama. Kita semua perlu Yesus. All we need is Jesus. Anda coba, Anda gagal, Anda berusaha tetap gagal. All we need is Jesus. Dia yang memampukan kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan pada akhirnya saya mau katakan seperti ini. Saat kita berpikir untuk give up, tangannya mengangkat kita dan berkata, get up, bangkit. Saat kita bilang give up, tangannya mengangkat kita dan berkata, get up, bangkit. I'm with you. Aku bersamamu di masa ini. Aku mengajarkan sesuatu yang baru. Jangan menyerah. Aku bersamamu. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Di dalam bahasa Inggris saya bacakan. I am the Lord your God. I'm holding your hand. So don't be afraid. I'm here to help you. Aku di sini untuk menolongmu.
Dan saya percaya kita lakukan segala sesuatu itu bukan sekedar hanya untuk Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Dan saya percaya kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih kalau aku diberikan kesempatan untuk masuk masa-masa yang tidak mudah ini. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang dari seorang Bapa bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi mendidik, mengajari sesuatu yang baru. Sehingga hidup kita bisa upgrade, hidup kita bisa berkembang. Dan pada saat nanti new normal terjadi, kita akan didapati sebagai orang-orang yang telah mempersiapkan diri. Sehingga krisis akan menjadi power, krisis akan menjadi kekuatan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan pada hari ini akan menjadi encouragement untuk Anda semua. Dan saya percaya never give up, jangan menyerah. Karena ketika kita berkata I give up, Tuhan berkata get up, bangkit bersama dengan aku, kita bisa melaluinya. Let's pray together. You ever sekali lagi, apapun yang terjadi hari-hari ini yang sedang kita alami, situasi yang sepertinya berat, tapi satu hal yang harus kita tahu. Saat kita berpikir untuk menyerah, kita berkata I give up. Tapi tangan Tuhan mengangkat kita dan berkata get up, bangkit. Karena firman Tuhan katakan I'm the Lord your God. I'm holding your hand. So don't be afraid. I am here to help you. Let's worship Him together. Kuasamu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasamu bekerja, oh menguatkan dan membangkitkan. Kuasamu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasamu bekerja, menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. This place, Holy Spirit, fill this place, the fire of God. This place, release your power, release your power. Oh, fill this place, Holy Spirit, fill this place, the fire of God, fill this place, release your power, release your power. Kuasamu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasamu bekerja, oh menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Dan hari ini saya juga mau spesial berdoa buat Anda semua yang melihat UF Online Experience hari ini. Dan mungkin kau tidak yakin dengan masa depanmu, tentang hidupmu. Hari ini firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hari ini dimanapun engkau berada, simple, datang kepadanya, Tuhan ampuni dosa-dosaku.
Aku butuh Engkau. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jika Engkau mau, mari ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Basuh aku dengan darah-Mu. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya seluruh surga bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Dan kita membawa hati kita lebih lagi dan kita mau berkata, Tuhan, jadilah raja dan berdaulat penuh atas hidupku. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, bro, sobles banget dengan apa yang barusan kita dengar ya. Lumer. Luar biasa. Aduh. Kebenaran yang memerdekakan. Yes. Oke, anyway, bisa nggak satu hal aja yang menurut Oke. lo sobles yang lo dengar? Tadi diberkati banget soal yang Pastor Anton katakan seperti ini. Jangan pernah kita give up. Wow. Tangan Tuhan mengangkat kita dan dia berkata get up. Wih, Wah, mantap. itu lumer sekali. Jadi Believers, jangan pernah give up. Even lo ditolak berkali-kali, jangan pernah give up. Anyway, you look so good, man. yes dong. Wes. Keren banget. Iyalah, tahu sendiri ini baju kebanggaan. Oh, Coba muter. muter. kosong. Kamu yang muter nih, keren juga nih. Kalau pengen dapat barang-barang yang bagus seperti yang kita pakai gimana Oh, caranya? ini pasti kita bisa langsung menuju ke store kebanggaan kita. Unlimited Fire Store. Yes. Dan juga teman-teman kalau di Unlimited Fire Store, teman-teman juga bisa menghubungi, bisa melihat di Inside Unlimited juga, bisa melalui Tokopedia, melalui online yang lain juga banyak. Bisa juga pantengin Instagram Unlimited Fire Store juga, supaya kita bisa update ini. Baju, ada hoodie, ada topi, ada apa lagi, pokoknya banyak sekali merchandise dari UF. Kalau pengen tampil lebih kece, lebih Yes. keren, yo Bisa silakan. kasih kado buat pacar. Nah. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee dan Banyak. Oke. Oke, dan jangan lupa anak-anak muda, teman-teman semuanya yang hari ini yang sudah mendaftar di workshop, hari ini juga ada workshop loh. Yes, betul banget. Ada banyak, ada 2 workshop. Yang pertama di jam 1 siang kita bersama dengan Coach Joshua Iwan Wahyudi tentang Empowering Your Feeling. Dan malam hari ini jam 6:30 malam kita akan workshop bersama Pastor Raditya Uluan. Wow. Teman-teman segera siapkan semuanya supaya di workshop ini jangan lupa siapkan catatannya. Yes, Catat exactly. sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Ya. Gimana, Yes. Pastor? Kami percaya dua workshop itu akan jadi workshop yang menyenangkan, Yaps. mengubah paradigma dan membawa perubahan buat Amin. hidup kita semua sebagai generasi muda. Ya. Oke, kita pamit. Oke. Sampai jumpa Di sesi lain- selanjutnya. Ya, oke. Dan kita bersama-sama, saya Ferdika Destarino dan saya Yusuf Rogoyono. kita pamit semuanya. Shalom, Tuhan Yesus Bye memberkati. bye. God bless you. God bless you.